Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran materi prakarya kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas materi tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar untuk siswa kelas 11 SMA semester 1, di mana hari ini kita akan membahas lebih spesifik terkait dengan ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Bersama saya Muhammad Sudi dari SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan. Baik, kita awali dengan pendahuluan, di mana limbah, sebagaimana pembahasan kita adalah limbah bangun datar. Jadi limbah itu adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik, di mana secara umum ada dua macam limbah yang sudah dikenal, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang bisa digunakan dan mudah terurai atau mudah membusuk. Sedangkan limbah organik adalah mengandung unsur karbon, di mana limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, di mana contohnya adalah kulit, buah, sayuran, kotoran manusia dan hewan. Sedangkan limbah anorganik itu adalah jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik relatif sulit untuk terurai. Kemudian limbah berbentuk bangun datar itu adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi dua, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang peraturan seperti lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar itu antara lain daun, misalnya kertas, kain perca, maupun plastik. Kemudian aspek-aspek yang penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar itu, misalnya yang pertama adalah ide dan peluang usaha kerajinan. Itu penting. Yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang ketiga adalah perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bangun datar dan perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Itu aspek pentingnya. Sekarang kita ke bagian pertama terkait dengan ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas, di mana persiapan yang dapat dilakukan dalam analisis peluang usaha ini antara lain misalnya yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Yang ketiga, jenis usaha apa yang ditekuni. Termasuk juga yang keempat adalah informasi usaha yang akan diterima dan ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Kemudian, terdapat beberapa contoh atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Salah satunya adalah dengan menggunakan analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis SWOT ini juga bisa digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan usaha produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi. Analisis SWOT juga itu didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang yang secara bersamaan dapat mengatasi kelemahan dan ancaman. Kemudian dengan analisis SWOT juga dapat ditentukan strategi pengembangan usaha produk kerajinan dalam jangka panjang, sehingga tujuannya dapat dicapai dengan jelas dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara cepat. Secara rinci, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama adalah penetapan kelayakan usaha. Pada tahap ini, analisis usaha perlu dilakukan. Ada beberapa langkah, misalnya ada analisis kelayakan teknis. Kemudian ini tujuannya apa? Ya dalam melaksanakan analisis ini perlu diperhatikan adalah sebagai berbagai macam teknis pembuatan karya kerajinan itu perlu diketahui. Ada beberapa macam teknis yang dapat dilakukan dalam pembuatan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, misalnya dengan teknik anyam, teknik kolase, dan lain sebagainya.
Teknik pembuatan karya kerajinan tersebut harus dianalisis untuk memutuskan jenis usaha kerajinan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, analisis pasar. Apabila kita ingin mendirikan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kita harus mengetahui informasi tentang pasar. Karena tujuan usaha itu ya untuk memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu, diperlukan riset pasar. Riset ini dilakukan untuk menemukan pasar yang menguntungkan, memiliki produk kerajinan dari bahan limbah yang dapat dijual, menerapkan teknik pemasaran yang baik, dan merencanakan sasaran pelanggan. Riset pasar ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan tentang usaha kerajinan yang akan dibuka. Kemudian yang ketiga adalah menemukan segmen pasarnya. Langkah ketiga ini terkait dengan perkiraan konsumen potensial dari produk kerajinan yang kita tetapkan tadi. Langkah ini juga bertujuan untuk mengetahui pembeli tiap-tiap segmen pasar saat ini dan yang akan datang. Salah satu cara untuk mendapat informasi ini adalah dengan memilih agen untuk menguji pasar. Kemudian yang keempat adalah sumber informasi pasar. Informasi pasar digunakan untuk mengevaluasi peluang pasar masa sekarang dan yang akan datang, dan usaha dari usaha produk kerajinan yang kita buat tadi. Dua pendekatan untuk memperoleh informasi tersebut dilakukan dengan mengadakan penelitian secara spesifik untuk mengumpulkan data primer dan menemukan data-data relevan yang berasal dari lembaga atau badan pusat statistik, kantor dinas pariwisata dan perindustrian misalnya, maupun biro penelitian yang disebut dengan data sekunder. Kemudian yang kelima adalah uji coba menjual. Uji coba pasar cenderung menjadi teknik riset utama untuk mengurangi resiko pada usaha produk kerajinan dan memenuhi keberhasilannya, di mana metode yang digunakan dalam uji coba pasar diantaranya dengan pameran perdagangan misalnya, menjual pada sejumlah konsumen terbatas, dan menggunakan uji coba pasar di mana penerima calon pembeli bisa diamati dan dianalisis secara lebih dekat. Uji pasar ini juga memberikan kemungkinan peluang dalam pemasaran, distribusi, dan pelayanan. Kemudian yang keenam adalah studi kelayakan pasar. Studi ini diperlukan bagi usaha baru yang cenderung memakan waktu dan merupakan kegiatan yang rumit memang. Bagaimanapun kegiatan ini harus dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian dan kegagalan usaha produk kerajinan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial itu merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Kebutuhan finansial dan pengembalian bisa sangat berbeda tergantung pada pemilihan alternatif yang ada bagi usaha yang baru. Ada dua langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial, yaitu penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk personalnya. Nah, kebutuhan finansial hendaknya diproyeksikan tiap bulan atau bahkan mingguan sekurang-kurangnya untuk operasi tahun pertama dari usaha produk kerajinan yang baru. Selanjutnya, diperlukan juga proyeksi keuangan untuk 3-5 tahun yang akan datang. Nah, yang kedua tentang penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Langkah kedua ini dalam analisis kelayakan finansial ini adalah proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dan dana-dana yang akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Dalam menentukan sumber daya finansial potensial yang tersedia harus dibedakan sumber finansial jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah membedakan persaingan. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi pesaing, baik persaingan langsung maupun tidak langsung, produk kerajinan yang sejenis maupun dengan produk perusahaan-perusahaan kerajinan lain yang pada pasar yang sama. Analisis persaingan ini sangat penting dalam rangka mengembalikan dan keberlanjutan usaha produk kerajinan yang kita kembangkan. Analisis SWOT tadi dapat dilakukan dengan mewawancarai pengusaha kerajinan, menggunakan kuesioner dan lain sebagainya. Aspek penting yang perlu disampaikan pada saat mewawancarai pengusaha antara lainnya aspek sosial, ekonomi, teknik produksi untuk mengidentifikasi faktor internal dan internal yang mempengaruhi keberhasilan usaha produk kerajinan. Selanjutnya, upaya untuk mengembangkan ide dan peluang usaha harus dikaitkan dengan kemampuan wirausaha dalam mengelola situasi dan peluang pasar. Untuk membentuk proses pengembangan ide, wirausahawan perlu memberikan kebebasan dan dorongan kepada karyawannya agar mereka berani mengambil ide-ide dalam peluang usahanya.
Tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha dalam produk kerajinan ini misalnya begini: ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen, ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan, ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi, termasuk ide-ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen dalam pembelian dan penggunaan produk, termasuk ide dalam pembuatan desainnya, modelnya, corak, warna produk agar disenangi para konsumen. Saya pikir itu untuk pertemuan kita kali ini. Moga-moga bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Kedepannya kita akan membahas tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk ini sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.